Namaku Aruna, 22 tahun. Sore itu aku duduk di tepi kolam umum di taman kota, mencoba menenangkan diri setelah seminggu penuh dengan tugas kuliah dan pekerjaan part-time. Setidaknya sampai sebuah kejadian kecil membuat semuanya berubah. Aku ketrigger saat melihat anak kecil yang dimarahin oleh ibunya di dekat tepi kolam. Seketika, tubuhku menegang. Suara itu, bentakan dan tangisan kecil itu, seperti gema dari masa lalu. Dadaku terasa sesak. Jantungku berdegup cepat. Aku menunduk, menahan air mata. Aku cepat-cepat berdiri dan pergi dari sana. Tapi bayangan anak itu dan suara tangisnya terus berputar di kepalaku, sampai membuat diriku tidak tenang. Badanku gemetaran tetapi aku tidak tahu kenapa seperti ini. Aku mulai mencari tahu lewat media sosial. Di TikTok aku menonton video-video tentang trauma masa kecil, inner child, bipolar, dan anxiety. Semua gejala yang dijelaskan terasa cocok denganku. Lalu aku mulai meyakini, mungkin aku punya trauma disorder, kayaknya aku punya trauma masa kecil, pikirku waktu itu. Sampai suatu sore, seseorang yang tidak aku kenal bernama Carla melihatku dan menghampiriku untuk menanyakan keadaanku. Dan aku menjelaskan kepada Carla tentang apa yang aku alami dan aku pelajari dari yang kudapat di aplikasi TikTok. Lalu Carla menyarankanku untuk berkonsultasi langsung dengan tenaga profesional psikolog. Tetapi aku takut akan mengeluarkan biaya yang besar untuk hal itu. Tetapi dia mengajakku untuk berkonsultasi pada pelayanan Puspaga yang bertepatan di Visa Perpustakaan Kota Samarinda. Yang dimana PISA sendiri adalah singkatan Pusat Informasi Sahabat Anak dari menyediakan konseling keluarga, individu, anak berkebutuhan khusus, anak dan remaja, parenting, dan pranikah. Lalu Carla juga menunjukkan tempat konseling yang bertempatan di Puspaga, yang dimana Puspaga singkatan lain Pusat Pembelajaran Keluarga yang berada di Komplek Polsek Samarinda. Tempat ini biasanya digunakan untuk konseling kontin atau calon pengantin yang masih di bawah umur dan ingin menikah. Yang terakhir, Carla mengajak Aruna ke tempat pelayanan Puspaga yang berada di Mall Pelayanan Publik yang bertempatan di Jalan Pahlawan Samarinda. Di sini adalah tempat pelayanan Puspaga yang bertempatan pada lantai 3 pada tenan nomor 39. Tidak lupa juga Carla mengajak Aruna untuk melihat tata cara pendaftaran jika ingin konseling, yakni dengan membawa KTP asli Samarinda, lalu mengisi formulir yang telah disediakan. Selanjutnya tinggal menunggu jadwal konsultasi dari psikolog. Dan konseling di Puspaga ini gratis dan tidak dipungut biaya. Aruna pun merasa senang dan tidak akan main self-diagnosis lagi, karena self-diagnosis dapat menimbulkan berbagai efek psikologis, terutama berkaitan dengan kecemasan. Hal ini dapat memunculkan overthinking, panik, dan perasaan tidak tenang, membuat seseorang merasa kondisinya lebih parah dari kenyataan.